masa kejayaan Giri Kedaton di Gresik, sebuah pusat penyebaran agama Islam yang sangat berpengaruh di tanah Jawa, hiduplah seorang ulama besar nan bijaksana yang dikenal sebagai Sunan Prapen atau Pangeran Prabu. Beliau adalah penerus tahta dan ajaran Sunan Giri, salah satu dari wali Songo yang termasyur. Sunan Prapen dikenal tidak hanya karena kedalaman ilmu agamanya, tetapi juga karena kecakapannya dalam strategi dakwah yang halus dan mampu menyentuh hati masyarakat melalui pendekatan budaya. Beliau memahami betul bahwa seni dan budaya adalah jembatan efektif untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa yang saat itu masih kental dengan tradisi lama. Dengan pemahaman mendalam inilah, Sunan Prapen memerintahkan para empu dan ahli seni terbaik di Giri Kedaton untuk menciptakan seperangkat gamelan yang istimewa. Gamelan ini bukan sekadar alat musik biasa, melainkan dirancang sebagai media syiar Islam. Setiap instrumen dibuat dengan penuh ketelitian, diiringi doa dan tirakat, agar alunan suaranya mampu menenangkan jiwa, membuka hati, dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan serta keagungan Allah. Gamelan ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk berkumpul, mendengarkan lantunan syiar yang disisipkan dalam pertunjukan seni. Di antara sekian banyak instrumen dalam perangkat gamelan tersebut, terdapat sebuah gong yang dibuat dengan perhatian khusus. Gong ini ditempa dari logam pilihan. Ukurannya besar dan bentuknya sempurna. Para empu mengerahkan seluruh kemampuan dan kesungguhan spiritual mereka dalam proses pembuatannya. Konon, selama proses penempaan, lantunan ayat-ayat suci dan doa tak henti-hentinya dipanjatkan, memohon ridho Allah agar gong ini kelak memiliki kekuatan dan keberkahan tersendiri, menjadi pusaka yang mampu membawa manfaat bagi umat. Gong istimewa ini dirancang untuk menghasilkan suara dengungan yang agung, dalam, dan mampu bergetar lama. Suaranya diharapkan tidak hanya memukau pendengaran, tetapi juga mampu menyentuh dimensi spiritual pendengarnya. Sunan Prapen menaruh harapan besar pada gong ini, menjadikannya sebagai salah satu instrumen inti dalam strategi dakwah beliau. Gong ini menjadi simbol kekuatan, keagungan, sekaligus panggilan lembut untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sejak awal pembuatannya, aura kesakralan telah menyelimuti gong tersebut. Para abdi dalem dan santri di Giri Kedaton merasakan getaran energi positif yang terpancar darinya. Gong ini belum memiliki nama khusus pada saat itu, namun keberadaannya sudah dihormati dan dijaga dengan baik, menunggu saat yang tepat untuk menjalankan tugas mulianya sebagai bagian dari syiar Islam yang digagas oleh Sunan Prapen. Seiring meluasnya pengaruh Giri Kedaton, jalinan hubungan dengan kerajaan-kerajaan dan wilayah-wilayah lain di Jawa semakin erat. Sunan Prapen, sebagai pemimpin spiritual dan politik, seringkali menjalin kerjasama dan memberikan dukungan kepada para penguasa daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap penyebaran ajaran Islam. Salah satu bentuk dukungan dan penguatan hubungan tersebut adalah melalui pemberian benda-benda pusaka atau sarana dakwah yang bernilai tinggi, baik secara material maupun spiritual. Dalam perjalanan sejarahnya, seperangkat gamelan istimewa buatan Giri Kedaton, termasuk gong agung tersebut, menarik perhatian para pemimpin daerah lain yang ingin mengadopsi metode dakwah melalui seni budaya. Setelah melalui pertimbangan matang dan melihat kesungguhan serta kebutuhan syiar di wilayah lain, Sunan Prapen memutuskan untuk memberikan atau mewariskan sebagian dari perangkat gamelan tersebut. Gong yang istimewa itu termasuk dalam pemberian berharga ini. Menurut beberapa catatan tutur dan keyakinan yang berkembang, gong tersebut dipercayakan kepada seorang tokoh yang sangat berpengaruh pada masanya. Ada versi yang menyebutkan tokoh tersebut adalah Pangeran Bandung, seorang bangsawan atau pemimpin yang dikenal memiliki hubungan baik dengan Giri Kedaton dan memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas. Pemberian ini bukanlah sekadar hadiah biasa, melainkan sebuah amanah besar. Sunan Prapen berpesan agar gong tersebut digunakan sebagaimana mestinya, yakni sebagai sarana untuk mengumpulkan masyarakat, menghibur hati mereka dengan alunan yang indah, sekaligus menyisipkan ajaran tauhid dan nilai-nilai Islam. Penyerahan gong ini dilakukan dalam sebuah upacara sederhana namun hikmat, penuh dengan doa dan harapan. Sunan Prapen meyakini bahwa di tangan tokoh yang tepat, gong ini akan menjadi alat yang efektif untuk memperluas dakwah Islamiyah ke wilayah-wilayah baru. Tokoh penerima amanah ini pun menyambutnya dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab, berjanji akan menjaga dan menggunakan pusaka tersebut sesuai dengan pesan Sang Sunan. Dengan demikian, gong agung dari Giri Kedaton itu memulai babak baru dalam perjalanannya.
Ia meninggalkan tempat kelahirannya untuk mengemban misi suci di wilayah lain. Peristiwa ini menandai langkah awal penyebaran pengaruh spiritual Gong tersebut, yang kelak akan membawanya menuju takdirnya di tanah Lodoyo. Nasib dan sejarah membawa Gong Pusaka tersebut dalam sebuah perjalanan yang panjang dan penuh liku menuju wilayah selatan Jawa Timur. Setelah beberapa waktu berada dalam kepemilikan tokoh berpengaruh yang menerimanya dari Sunan Prapen, berbagai dinamika politik, sosial, dan spiritual terjadi. Perpindahan kekuasaan, perubahan wilayah pengaruh, atau mungkin perintah khusus untuk menyebarkan syiar lebih jauh ke pedalaman, menjadi latar belakang perpindahan Gong ini dari tempat awalnya. Gong tersebut tidak berjalan sendiri, melainkan dibawa oleh para utusan atau pengikut setia yang mendapat tugas mulia ini. Perjalanan yang ditempuh bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus melintasi hutan-hutan lebat, menyeberangi sungai-sungai deras, mendaki perbukitan, dan melewati daerah-daerah yang asing. Pada masa itu, perjalanan darat antar wilayah masih penuh dengan tantangan, baik dari alam maupun dari potensi gangguan keamanan. Membawa sebuah gong besar yang berat dan berharga tentu menambah tingkat kesulitan perjalanan. Para pembawa gong ini melakukannya dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman. Mereka meyakini bahwa benda yang mereka bawa bukanlah sekadar logam biasa, melainkan sebuah pusaka yang diberkahi dan memiliki misi penting. Di sepanjang perjalanan, mereka menjaga gong tersebut dengan sangat hati-hati, melindunginya dari kerusakan dan memastikan kesuciannya tetap terjaga. Setiap kali beristirahat, mereka tak lupa memanjatkan doa, memohon perlindungan dan kelancaran dari Allah. Ada kisah-kisah tutur yang menyertai perjalanan ini, menceritakan bagaimana gong tersebut seolah memiliki kehendak sendiri atau dilindungi oleh kekuatan gaib. Terkadang, gong terasa ringan saat diangkat, namun di saat lain terasa begitu berat hingga sulit dipindahkan, seolah-olah memilih tempat peristirahatannya sendiri. Rombongan pembawa gong juga harus pandai berinteraksi dengan penduduk daerah yang mereka lewati, terkadang menyamarkan tujuan mereka demi keamanan, terkadang berbagi cerita tentang keagungan Allah dengan bersandar pada harisma gong yang mereka bawa. Perjalanan ini memakan waktu yang tidak sebentar, mungkin berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, melewati berbagai musim dan perubahan. Setiap jejak langkah para pembawanya adalah bagian dari sejarah panjang gong tersebut. Mereka terus bergerak ke arah selatan, menuju suatu wilayah yang kelak akan menjadi rumah permanen bagi pusaka agung dari Giri Kedaton ini, sebuah daerah yang subur namun mungkin masih membutuhkan sentuhan spiritual yang lebih dalam. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan dan penuh tantangan, rombongan pembawa gong pusaka akhirnya tiba di sebuah wilayah di selatan Jawa Timur. Daerah ini memiliki kontur tanah yang subur, dialiri sungai, dan dikelilingi perbukitan, sebuah tempat yang potensial untuk kehidupan masyarakat agraris. Wilayah inilah yang kemudian dikenal dengan nama Lodoyo, bagian dari Kabupaten Blitar. Kedatangan gong besar bersama rombongan pembawanya tentu menarik perhatian penduduk setempat. Masyarakat Lodoyo pada masa itu hidup dalam tatanan sosial yang sederhana, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Kehadiran orang-orang asing dengan membawa benda besar yang tampak berharga dan sakral menimbulkan rasa ingin tahu sekaligus kewaspadaan. Ada berbagai versi cerita mengenai bagaimana gong ini akhirnya diterima dan menetap di Lodoyo. Salah satu versi menyebutkan bahwa rombongan pembawa gong merasa bahwa Lodoyo adalah tempat yang tepat dan diridu oleh Allah sebagai tempat pemberhentian terakhir bagi pusaka tersebut. Mereka merasakan adanya kecocokan spiritual antara energi gong dengan suasana alam dan masyarakat Lodoyo. Setelah berinteraksi dan menjelaskan maksud baik mereka, serta menunjukkan keagungan suara gong tersebut, masyarakat Lodoyo perlahan mulai menerima kehadiran pusaka itu. Versi lain mengisahkan bahwa gong tersebut ditemukan oleh penduduk Lodoyo dalam keadaan tertentu, misalnya tergeletak di dekat sungai atau di tengah hutan setelah rombongan pembawanya menghadapi suatu rintangan atau musibah. Penemuan benda yang tidak biasa ini dianggap sebagai pertanda atau anugerah dari Yang Maha Kuasa. Masyarakat kemudian bergotong royong membawa gong tersebut ke pusat pemukiman mereka dan merawatnya dengan baik. Apapun versi cerita kedatangannya, yang pasti gong tersebut akhirnya diterima dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Lodoyo. Awalnya, gong ini mungkin hanya dianggap sebagai benda antik atau peninggalan berharga. Namun, seiring waktu, masyarakat mulai merasakan adanya aura berbeda yang terpancar dari gong tersebut.
Kehadirannya seolah membawa ketenangan dan harapan baru bagi masyarakat Lodoyo. Gong tersebut ditempatkan di lokasi yang dianggap terhormat, mungkin di rumah kepala desa atau tokoh masyarakat yang disegani. Keberadaannya menjadi pusat perhatian dan pembicaraan. Secara perlahan, gong ini tidak lagi hanya dipandang sebagai benda fisik, tetapi mulai diyakini memiliki jiwa dan kekuatan spiritual yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Lodoyo. Seiring berjalannya waktu dan semakin menyatunya gong pusaka tersebut dengan kehidupan masyarakat Lodoyo, timbul kebutuhan untuk memberinya nama yang sesuai dengan status dan kehormatannya. Masyarakat tidak lagi menyebutnya sekadar gong besar atau gong peninggalan. Mereka merasakan adanya kekuatan dan kebijaksanaan yang terpancar dari benda tersebut, layaknya seorang sesepuh atau tokoh yang dihormati. Oleh karena itu, disematkanlah gelar Kiai di depan namanya. Gelar Kiai dalam tradisi Jawa biasa digunakan untuk menyebut ulama, tokoh spiritual, atau benda pusaka yang sangat dihormati dan dipercaya memiliki tuah. Nama yang kemudian melekat pada gong tersebut adalah Pradah. Asal-usul atau makna pasti dari kata Pradah ini memiliki beberapa interpretasi dalam tradisi lisan. Ada yang mengaitkannya dengan nama tokoh yang membawanya atau menemukannya. Ada pula yang menafsirkannya dari sifat atau pengaruh gong itu sendiri. Kata Pradah bisa jadi berasal dari kata yang bermakna menyebar, merata, atau membawa pengaruh luas, merujuk pada harapan agar keberkahan dan pengaruh baik dari gong ini menyebar ke seluruh wilayah Lodoyo dan sekitarnya. Versi lain menyebutkan, Pradah, terkait dengan suaranya yang menggema dan memberi pertanda. Dengan demikian, lengkaplah nama pusaka tersebut menjadi Gong Kiai Pradah. Nama ini bukan sekadar sebutan, melainkan sebuah pengakuan atas statusnya sebagai pusaka agung, ageng, yang dituakan, dihormati, dan dipercaya memiliki kekuatan spiritual oleh seluruh masyarakat Lodoyo. Penyematan nama ini juga menandai pengukuhan posisinya sebagai bagian integral dari identitas budaya dan spiritual masyarakat setempat. Gong Kiai Pradah tidak lagi hanya disimpan, tetapi mulai difungsikan dalam acara-acara adat atau ritual tertentu, meskipun mungkin belum serutin di masa sekarang. Keberadaannya dijaga secara turun-temurun oleh keluarga atau tokoh yang dipercaya. Setiap pergantian penjaga pusaka dilakukan dengan ritual khusus, memastikan bahwa amanah untuk merawat Kiai Pradah terus berlanjut. Nama Kiai Pradah semakin dikenal luas, tidak hanya di Lodoyo tetapi juga di daerah sekitarnya. Orang-orang mulai datang untuk melihat, menyentuh, atau sekadar berada di dekatnya dengan harapan mendapatkan berkah atau perlindungan. Gong Kiai Pradah telah bertransformasi dari sekadar benda menjadi simbol spiritual dan kebanggaan bagi masyarakat Lodoyo. Seiring dengan semakin dihormatinya Gong Kiai Pradah, berbagai kepercayaan mengenai kekuatan gaib atau supranatural yang dimilikinya mulai tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Lodoyo. Kepercayaan ini tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari serangkaian peristiwa, pengalaman kolektif, dan interpretasi masyarakat terhadap peran gong tersebut dalam kehidupan mereka. Masyarakat agraris pada masa itu sangat bergantung pada alam, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kesuburan tanah, cuaca, dan panen menjadi perhatian utama. Salah satu kekuatan gaib yang paling lekat dengan Kiai Pradah adalah kemampuannya untuk mendatangkan hujan. Konon, pada saat musim kemarau panjang melanda dan sawah ladang mulai mengering, masyarakat Lodoyo akan melakukan ritual khusus di dekat Gong Kiai Pradah, memohon kepada Allah melalui perantaraan berkah pusaka tersebut agar hujan segera turun. Seringkali, setelah ritual dilakukan dan gong dibunyikan dengan cara tertentu, awan mendung mulai berkumpul dan hujan pun turun membasahi bumi Lodoyo, menyelamatkan tanaman mereka dari kekeringan. Peristiwa seperti ini, yang terjadi berulang kali, semakin mengukuhkan keyakinan masyarakat akan kekuatan Kiai Pradah sebagai penurun hujan. Selain itu, Gong Kiai Pradah juga dipercaya memiliki kekuatan untuk menolak bala atau melindungi desa dari berbagai macam bencana dan wabah penyakit. Keberadaannya dianggap sebagai perisai gaib yang menjaga keselamatan seluruh warga. Jika ada pertanda buruk atau ancaman bahaya, masyarakat akan berdoa di dekat gong, memohon perlindungan. Suara agung gong ketika dibunyikan pada saat-saat tertentu juga diyakini mampu mengusir roh-roh jahat atau energi negatif yang mencoba mengganggu ketentraman desa. Kepercayaan lain yang berkembang adalah bahwa Gong Kiai Pradah membawa kesuburan,
Tidak hanya bagi tanah pertanian tetapi juga bagi kehidupan masyarakat secara umum. Kehadirannya diyakini membawa berkah, meningkatkan hasil panen, serta menciptakan suasana harmoni dan kerukunan di antara warga. Banyak petani yang membawa sedikit tanah dari sekitar tempat penyimpanan gong untuk disebarkan di sawah mereka, dengan harapan tanah mereka menjadi lebih subur. Keyakinan akan kekuatan gaib ini diturunkan dari generasi ke generasi melalui cerita tutur dan pengalaman langsung. Meskipun dari sudut pandang modern hal ini sulit dijelaskan secara ilmiah, bagi masyarakat Lodoyo, Gong Kiai Pradah adalah bukti nyata campur tangan kekuatan ilahi dalam kehidupan mereka. Kepercayaan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem religi dan budaya mereka, memperkuat ikatan antara masyarakat dengan pusaka leluhur mereka. Sebagai wujud nyata dari penghormatan yang mendalam dan upaya untuk terus merawat kekuatan spiritual yang diakini bersemayam dalam Gong Kiai Pradah, lahirlah sebuah tradisi ritual yang dikenal sebagai siraman Gong Kiai Pradah. Tradisi ini merupakan puncak dari ekspresi keyakinan dan rasa syukur masyarakat Lodoyo terhadap keberadaan pusaka agung mereka. Ritual siraman ini tidak hanya bertujuan membersihkan fisik gong dari debu dan kotoran, tetapi lebih jauh lagi, memiliki makna spiritual untuk menyucikan, memperbaharui, dan memohon keberkahan kepada Allah melalui wasilah, perantaraan, pusaka tersebut. Upacara siraman Gong Kiai Pradah dilaksanakan secara rutin setiap tahun, biasanya pada bulan Maulud, Rabiul Awal, dalam kalender Hijriyah, berdekatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemilihan waktu ini syarat makna, menghubungkan ritual penghormatan pusaka dengan bulan kelahiran Nabi Pembawa Rahmat, menambah kesakralan acara. Persiapan upacara ini dilakukan jauh-jauh hari, melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari juru kunci atau keluarga yang menjaga gong, tokoh adat, pemerintah setempat, hingga warga biasa. Prosesi siraman diawali dengan pengambilan air dari 7 sumber mata air yang dianggap keramat atau memiliki nilai sejarah di sekitar wilayah Blitar. Air dari 7 sumber ini kemudian disatukan dalam sebuah gentong besar, didoakan oleh para sesepuh dan tokoh agama. Pada hari pelaksanaan, Gong Kiai Pradah dikeluarkan dari tempat penyimpanannya di Pendopo Agung Lodoyo dengan iring-iringan yang hikmat, diiringi lantunan doa dan syalawat. Gong kemudian diletakkan di tempat khusus untuk prosesi siraman. Prosesi memandikan gong dilakukan secara bergantian oleh para tokoh yang ditunjuk, menggunakan air dari 7 sumber tadi dan bunga-bunga setaman. Setiap guyuran air diiringi dengan doa dan harapan akan keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Setelah prosesi siraman selesai, air bekas cucian gong tersebut menjadi rebutan masyarakat yang hadir. Mereka percaya bahwa air tersebut mengandung berkah, tuah, dari Kiai Pradah dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk kesembuhan penyakit, kesuburan tanaman, atau keselamatan diri. Tradisi siraman Gong Kiai Pradah bukan hanya sekadar ritual membersihkan benda pusaka. Lebih dari itu, ia menjadi ajang silaturahmi, memperkuat rasa persatuan dan gotong royong masyarakat Lodoyo. Upacara ini juga menjadi sarana pewarisan nilai-nilai budaya dan sejarah kepada generasi muda, menjaga agar legenda dan makna Gong Kiai Pradah tetap hidup dan relevan. Kehadiran ribuan orang dari berbagai daerah untuk menyaksikan atau mengikuti prosesi ini, menunjukkan betapa penting dan dihormatinya tradisi ini. Gong Kiai Pradah hingga hari ini berdiri kokoh sebagai warisan budaya tak benda yang luar biasa penting bagi masyarakat Lodoyo, Kabupaten Blitar, dan bahkan Jawa Timur. Ia bukan sekadar artefak kuno yang tersimpan di pendopo, melainkan sebuah simbol hidup yang merangkum sejarah panjang penyebaran Islam, kearifan lokal, serta sistem kepercayaan masyarakat agraris Jawa. Keberadaannya menjadi titik temu antara masa lalu dan masa kini, menghubungkan generasi sekarang dengan akar leluhur mereka melalui cerita tutur dan ritual yang terus dilestarikan. Keberadaan Gong Kiai Pradah dan tradisi siraman yang menyertainya mengandung pelajaran moral yang mendalam. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga amanah dan warisan leluhur. Sejak diciptakan oleh Sunan Prapen dengan tujuan mulia, hingga perjalanannya yang panjang dan akhirnya menetap di Lodoyo, gong ini adalah bukti dari sebuah misi yang diemban dan dijaga dari generasi ke generasi. Penghormatan masyarakat Lodoyo terhadap Kiai Pradah adalah cerminan dari sikap menghargai sejarah dan jasa para pendahulu. Lebih jauh lagi, legenda ini menunjukkan bagaimana keyakinan spiritual dapat menyatu harmonis dengan praktik budaya.
Kepercayaan akan kekuatan gaib Kiai Pradah, meskipun berada di luar logika ilmiah, merupakan ekspresi keimanan masyarakat kepada kekuatan Allah yang Maha Kuasa, yang diyakini menitipkan sebagian kecil dari kuasanya pada benda-benda tertentu sebagai tanda atau perantara. Ritual siraman menjadi wujud ikhtiar batiniah masyarakat untuk memohon keselamatan dan keberkahan, sekaligus wujud rasa syukur atas karunia yang telah diterima. Kisah Gong Kiai Pradah juga mengajarkan nilai persatuan dan gotong royong. Tradisi siraman melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, dari persiapan hingga pelaksanaan. Momen ini menjadi perekat sosial, memperkuat ikatan komunal, dan menumbuhkan rasa memiliki bersama terhadap warisan budaya mereka. Dalam kebersamaan menjalankan tradisi, terkandung semangat untuk saling menjaga dan mendukung demi kesejahteraan bersama, sebuah nilai luhur yang relevan sepanjang masa. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.